My Rival is My Love. Episode 43. Gue sekarang udah percaya kalau lo itu Angga. Anggi termenung mendengar penuturan Bastian. Sebelumnya gue minta maaf karena telah membuntuti lo pulang. Bastian mulai menceritakan kapan pertama kali ia mengetahui identitas Anggi adalah Angga. Sementara itu, Kenzi yang sedang menyusul Anggi mendapat hadangan dari Lily. Mau apa lagi? Tanya Kenzi dengan muka masam. Kenzi, ada yang harus gue kasih tahu ke lo. Sahut Lily ingin mengutarakan sesuatu. Bukannya menanggapi, Kenzi justru menghiraukannya dan tetap melenggang maju ke depan melewati Lily. Meski diacuhkan, Lily tetap berusaha mencari perhatian dari Kenzi. Wanita itu berbalik dan meraih tangan Kenzi untuk bisa menghentikannya. Kenzi, dengerin gue, ucap Lily. Usahanya tersebut berhasil menghentikan langkah kaki Kenzi. Apalagi, sahut Kenzi membentak. Lo mau nyusul dia kan? Tebak Lily. Ia tahu keberadaan Anggi dan bermaksud ingin memberitahukannya. Kenzi masih tak memperdulikannya. Bukan urusan lo. Ia kembali melangkah. Jadi lo akan diam saja? Pura-pura tak tahu. Saat ini, perempuan yang lo bilang pacar itu sekarang sedang bersama pria lain. Ungkap Lily yang kembali membuat langkah Kenzi terhenti. Ia kembali menghampiri Lily karena ingin minta penjelasan. Apa maksudmu? Kenzi kini menatap wanita di depannya. Begitu juga dengan Lily yang menatap balik. Baik, akan gue jelasin. Ikut gue. Lily segera menunjukkan lokasi keberadaan Anggi. Dan Kenzi yang sudah terlanjur mendengarkan cerita Lily terpaksa mengikutinya. Jadi lo beneran berubah jadi cewek? Tanya Bastian heran. Anggi mengangguk. Bas, maaf ya karena gue nggak terus terang ke lo. Enggak, lo nggak salah. Gue aja yang keras kepala, gak mau dengerin penjelasan lo waktu itu, ucap Bastian menyesal. Jadi gue mesti panggil lo apa sekarang ini? Gak mungkin kan gue panggil lo Angga, celetuk Bastian coba basa-basi. Mungkin mulai hari ini lo bisa panggil gue Anggi, teriak Kenzi yang membuat Anggi menoleh dan sekaligus memotong perkataannya. Kenzi dan Lily segera menghampiri Anggi yang tengah duduk berdua bersama Bastian. Ken, lo nyusul gue? Dan lalu perhatiannya tertuju kepada gadis yang berada di belakang Kenzi. Ken, kenapa lo bersama Lily? Belum sempat Kenzi menjawab. Perempuan itu seenaknya mewakili Kenzi untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan Anggi. Bahkan ia menjawabnya dengan marah-marah. Harusnya gue yang nanya ke lo. Lily maju dan sedikit mendorong tubuh Anggi. Enak banget ya. Lo enak-enakan di sini berduaan sama cowok lain. Lo emang gak mikirin perasaan Kenzi, ucap Lily kembali memprovokasi. Anggi yang merasa disudutkan tak terima. Maksudmu apa bilang kayak gitu ke gue? Udahlah, kita berdua udah lihat kebusukan lo, timpa Lily. Anggi yang dituding bermain api menatap Kenzi. Ia coba menjelaskan perihal sebenarnya. Ken, gue bisa jelasin semuanya. Gak ada yang perlu lo jelasin. Gue sama Kenzi udah melihatnya kok. Kalian berdua nampaknya cocok. Lily kembali memprovokasi. Ia hendak meraih tangan Kenzi. Kenzi, lihatlah pacar lo itu selingkuh. Diam, bentak Kenzi. Ia segera melepaskan tangannya dari Lily dan kemudian meraih tangan Anggi. Dengan perasaan yang sedikit emosional, Kenzi menarik Anggi. Ayo pulang. Kenzi membawa Anggi melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Ken, percayalah, gue gak ada apa-apa sama Bastian, jelas Anggi sambil duduk di atas sofa. Pertama gardu listrik. Sekarang teman lama lo itu. Semakin kesini lo itu banyak sekali penggemarnya, celetuk Kenzi. Ia lalu meminum kopi yang telah ia buat. Lo nyalahin gue ya, biar gimana pun gue gak tertarik sama mereka, ungkap Anggi. Untuk membuat Kenzi percaya, ia sampai menarik baju Kenzi. Kenzi yang mendengarnya langsung meletakkan kopinya ke meja. Kemudian ia menatap gadis di sampingnya itu. Apa yang membuat gue mesti percaya? Apa ya? Anggi sendiri bingung. Kenzi meraih wajah Anggi, membuat pandangan Anggi hanya tertuju padanya. Sekarang kasih gue bukti agar gue percaya, pinta Kenzi dengan tatapan tajamnya. Mereka berdua pun saling bertatapan selama beberapa detik. Hingga setelahnya Anggi mulai mendekatkan wajahnya dan lalu mencium Kenzi. Lo sekarang percayakan? Tanya Anggi setelah menjauhkan bibirnya. Dengan wajah yang mulai memerah Kenzi menjawab, belum. Gue mesti gimana dong biar lo percaya? Anggi sedikit frustasi, usahanya tak menuai hasil. Kenzi kembali meraih wajah Anggi.
Lo mau gue percaya sama lo? Anggi mengangguk. Gue akan percaya jika lo nyium gue sekali lagi. Suruh Kenzi. Lo modus ya? Gak mau. Gue gak mau melakukannya lagi. Tolak Anggi. Kenzi yang mendapatkan penolakan tak tinggal diam. Ia langsung memeluk Anggi dengan sangat erat. Ken, lepasin gue. Perintah Anggi. Ia sama sekali tak bisa bergerak. Sementara Kenzi hanya tertawa melihat kekasihnya yang berusaha melepaskan diri. Haha, cobalah kalau bisa. Anggi, lo itu ngeselin banget. Teriak Anggi kembali berusaha melepaskan cengkeraman Kenzi. Hingga tak lama ia mendapatkan kesempatan untuk bisa meloloskan diri. Anggi menggigit leher Kenzi. Pekik Kenzi. Di waktu yang bersamaan ibu dan adik Kenzi tiba di rumah. Kakak, Anggi, kalian udah di rumah. Ucap Widya masuk. Dan matanya terbelalak ketika melihat keduanya tengah berpelukan. Widya segera menutup kedua mata Injol dengan telapak tangannya. Kakak, Anggi, kalian sedang apa? Kenzi dan Anggi menoleh dan menyahut bersamaan. Mama. Setelah kepergok, Widya langsung memarahi keduanya yang dianggap berbuat hal yang tidak-tidak. Keduanya hanya bisa duduk diam sembari mendengarkan omelan sang ibu kepada mereka. Kakak, Anggi, Mama gak nyangka kalian bisa seperti itu ketika Mama gak ada. Ma, dengerin aku, seru Kenzi coba menjelaskan. Stop Kak, Mama tahu kalau kamu udah cinta sama Anggi. Tapi kamu itu mesti sabar, ucap Widya menghentikan anaknya yang hendak berdiri. Kamu mesti sabar Kak. Mama dan Papa pasti akan menikahkan kalian, tambahnya. Mendengar celetukan sang ibu membuat keduanya saling menyalahkan. Lo sih Ken, lah kok gue yang digigit, tolak Kenzi disalahkan. Ya lo, kalau lo gak peluk-peluk, gue gak akan gigit lo, tegas Anggi. Enak aja, gak lihat nih leher gue ada bekas gigi lo, sahut Kenzi sambil memperlihatkan bekas luka di leher kirinya. Syukurin, ledek Anggi. Widya yang melihat keduanya bertengkar coba melerai. Kenapa kalian jadi berantem? Untuk merayakan Kenzi yang menjadi MVP dan sekaligus juara, keluarga Kenzi merayakannya dengan makan di rumah makan ayahku. Gue sih seneng-seneng aja. Soalnya semua makanannya bakal dibayar Papa Joe. Hehe. Dan nampaknya Papa Joe sangat bangga banget dengan prestasi putranya yang habis jadi juara. Gue jadi pengen bikin ayah gue bangga. Tapi dalam bidang apa ya biar ayah bangga? Di saat memikirkan itu, tiba-tiba saja Mama Widya yang duduk di depan gue dan Kenzi manggil. Anggi, kamu mikirin apa? Gak apa-apa Ma, aku cuma seneng aja bisa kumpul-kumpul gini. Jawab gue dengan riang gembira. Di tengah perbincangan, Papa Joe yang telah menyelesaikan makannya bertanya kepada Kenzi. Kenzi, Papa senang. Akhirnya salah satu tujuanmu tercapai. Rencanamu setelah ini apa? Dengan raut wajah serius Kenzi mulai menjawab. Sepertinya aku akan ikut seleksi tim basket U19. Benarkah? Tanya Papa Joe tercengang. Bener Pak. Aku udah kirim formulir pendaftarannya. Dan lusa aku mesti ke Jakarta untuk ikut seleksi. Jelas Kenzi. Mendengar rencana Kenzi, gue baru ingat, jangan-jangan seleksi itu yang pernah Lily bicarakan di sekolah waktu itu. Ken, lo beneran akan ikut seleksi? Tanya gue ke pria yang berada di samping gue. Dengan wajah datar Kenzi menoleh. Bukankah itu keinginan lo yang nyuruh gue ikut? Hei, lo itu jangan menyangkut pautkan urusan pribadi lo ke gue. Tolak gue saat dituduh. Dasar pikun. Gue memang melakukannya karena lo yang minta. Balas Kenzi. Benarkah? Kata gue yang masih belum yakin. Udahlah, gak ada gunanya gue jelasin ke lo. Buruan habiskan makananmu, suruh Kenzi yang kemudian minum. Apa-apaan sih dia? Kenapa ketus begitu? Gue kan cuma nanya aja. Seusai dari rumah makan ayah, gue dan keluarganya Kenzi pulang. Saat berjalan memasuki rumah, gue menanyakan sesuatu ke dia. Ken, kalau lo ikut seleksi, kita nggak bisa tahun barunan dong, kataku sambil melangkah menuju tangga. Tahun baru tinggal 5 hari lagi. Kata Kenzi, dia ikut seleksi selama 3 hari. Kalau berangkat lusa, gak sempet dong buat tahun barunan. Menyebalkan sekali. Lah terus gimana mau lo? Apa lo mau ikut gue ke Jakarta? Ucap Kenzi nawarin. Seketika langkah gue berhenti. Dengan perasaan senang gue terima tawaran dia. Mau Ken? Boleh ya kalau gue ikut. Kenzi natap gue selama beberapa detik. Dan tak lama dia malah tertawa. Hahaha, sayang banget.
gue cuma bercanda. Dia lalu jalan menuju kamarnya. Mana mungkin gue ajak lo. Yang ada gue malah gak ikut seleksi gara-gara direpotin lo. Sialan, dia PHP-in gue. Yogyakarta jam 18:45. Gue gak heran kalau Zizi bisa juara, ucap seorang pria yang sedang menikmati es cappuccino sembari memandang layar handphonenya. Pria itu Arsen Vero Baskara, 19 tahun. Vero sangat mengenal Kenzi, jadi ia tahu betul kemampuan dari sahabatnya itu. Kak Fer, siapa itu Zizi? Tanya seorang gadis yang sedang berada di depannya. Dia temanku saat masih kecil, jawab Vero. Setelah puas menyaksikan pertandingan basket lewat media streaming, Vero menyenderkan tubuhnya ke kursi. Dalam benaknya, ia memikirkan Kenzi dan temannya yang lain. Gue jadi pengen ketemu Zizi. Apa dia udah ketemu Gigi ya? Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.